Baik, selamat berbahagia kalian semua, Brigade Satya. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, kebetulan di sini aku akan membawa kalian untuk persiapan UTS ganjil ya. Untuk matkul bahasa Indonesia, kita akan bahas soal UTS tahun 2019 dan 2020. Pembahasan ini mencakup dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-3. Oke, kita mulai nomor 1. Ya, kepada bahasa Indonesia berarti, nah ini adalah pada pertemuan pertama ya harus diingat bahwa ada 3 sifat yang harus kita banggakan sebagai kita memiliki bahasa Indonesia. Nah, yang pertama adalah sikap positif itu ada bisa kebanggaan ya, kesetiaan dan kesadaran terhadap kaidah. Nah, kebanggaan itu mengedepankan bahasa Indonesia sebagai nilai dalam komunikasi lingkup nasional. Dan kesetiaan itu tidak melupakan bahasa Indonesia meskipun di era global. Dan yang terakhir adalah kesadaran terhadap kaidah. Memperhatikan kaidah dan norma pembahasan dalam berkomunikasi baik lisan secara tulis. Nah, ayo kita coba jawab bahwa di sini adalah setia. Nah, karena yang ditanyakan setia, maka adalah tidak akan melupakan bahasa Indonesia meskipun dalam era global. Nah, kebetulan kita cek salah satu jawabannya. Yang pertama adalah tidak perlu menggunakan bahasa asing dalam komunikasi yang lingkupnya internasional. Sebenarnya ini kurang tepat ya, karena memang tidak ada di 3 tadi, kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran kaidah. Kita harus tahu bahwa memang bahasa internasional itu tetap harus dikuasai. Tapi bahasa Indonesia itu diutamakan ya. Itu prinsip, ada 3 prinsip. Bahasa Indonesia harus diutamakan, bahasa daerah dilestarikan, dan bahasa asing dikuasai. Jadi pilihan A salah. Mengedepankan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dan yang lingkupnya internasional. Ini bisa jadi, tapi ini adalah kebanggaan. Kebanggaan. Ini adalah kebanggaan ya. Nah, jadi ini kurang tepat karena yang kita tanya adalah tentang kesetiaan. Setia. Nah, terus C, tidak perlu menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi yang lingkupnya nasional. Ini salah ya, karena sudah aku jelaskan tadi, bahasa daerah tetap dilestarikan. Yang terakhir yang D adalah selalu mengutamakan bahasa Indonesia dalam era yang semakin global. Ini benar ya, tadi sesuai dengan yang sudah aku jelasin bahwa ini jawabannya benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 2. Bahasa Melayu menjadi akar budaya bahasa Indonesia, diangkat menjadi bahasa Indonesia karena alasan di bawah ini kecuali. Nah, pertama adalah yang harus dipahami bahwa bahasa Melayu itu tidak punya sistem tingkatan. Ya, berarti yang jawaban ini A ini benar karena tidak terdapat tingkatan dalam sistem bahasanya. Yang B telah dipakai dalam bahasa pergaulan internasional. Ini jelas salah ya, karena bisa jadi benar kan ini salah ya. Harusnya bahasa Inggris harusnya ya. Bahasa Inggris. Nah, terus yang C paling banyak jumlah penuturnya di Indonesia. Ya betul, karena bahasa Melayu itu bisa dari Minang, Batak juga ya, bukan cuma Melayu saja. Terus yang ini D, bahasa Melayu sederhana. Ini benar banget ya, sangat mencakupi alasannya. Jadi yang salah itu, kecuali itu adalah yang B. Lanjut, nomor 3, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai, nah harus dilihat ya, harus teliti bahwa yang A ini, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah, ini adalah sebagai nasional, bahasa nasional. Terus alat pemersatu berbagai kelompok etnik sama juga dengan ini ya, juga sebagai nasional. Yang D, lambang identitas nasional, ini jelas ya, sudah jelas juga sebagai bahasa nasional. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Bisa juga kalian lihat di PowerPoint ini ya, bahwa memang bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara adalah bahasa resmi kenegaraan, pengantar resmi, bahasa resmi
perhubungan, mengembangkan kebudayaan nasional, dan ini sarana pengembangan iptek. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut nomor 5. Untuk membuat rujak dan buah kesukaannya, dia menggunakan ini ada pilihannya masing-masing. Pertama kita harus analisis bahwa di sini ada gula Jawa, ada cuka apel. Nah, di sini harus dilihat bahwa ini adalah adalah merupakan benda yang memang harusnya bukan benda yang berunsur geografi ya. Nah, bukan berunsur geografi, tapi emang sebagai jenis dari sebuah barang. Misalnya kita gula dan cuka. Nah, cuka apel di sini itu harus huruf kecil semua karena memang pada dasarnya ini bukan geografi ya. Jadi ini yang kecil. Terus yang gula Jawa. Nah, gula Jawa ini meskipun ada kata Jawanya, tapi memang bukan sebuah ciri khas, tapi hanya sebagai jenis dari salah satu gula. Maka ini adalah J-nya kecil. Berarti jawaban B dan D itu salah. Sudah pasti. Terus tinggal yang A dengan C. Nah, kita lihat dulu antara 2 dan 2 dalam huruf. Nah, di sini khusus untuk penggunaan angka ya, angka dalam kalimat itu sebenarnya tidak boleh dipakai ketika ketemu kalimat seperti ini. Kecuali itu berurut. Misalkan 50 bus. Misalkan Andi memiliki 50 bus, terus koma, 100 truk. Nah, ini boleh ya. Dan misalkan 10 ekskavator misalkan. Nah, ini boleh karena bentuknya berurut. Nah, tetapi kalau misalkan hanya satu saja, misalkan Andi memiliki 1 buah buku, maka jangan ditulis sebagai 1 buah buku. Itu salah, harusnya 1 ya, pakai huruf 1 buah buku. Karena ini tidak tidak menunjukkan jenis-jenis gitu. Jadi karena ini ada 2 potong dan 3 sendok, maka di sini yang benar adalah memakai huruf karena ini berurutan gitu. Maka jawabannya benar adalah yang A. Lanjut, saat ini terdapat lebih dari 1,5 juta orang. Nah, ini harus diingat ya, untuk penggunaan kata suku, misalkan suku Melayu, suku ini aborigin, maka yang kapital itu bagian aboriginnya saja, A-nya saja ya. Bukan S sukunya ini tetap kecil. Jadi jawaban yang salah itu adalah yang B sudah tidak salah karena semuanya besar. Terus ini C salah karena harusnya aboriginnya kecil ya. Aboriginnya kecil salah, harusnya besar. Ini S-nya kebesaran. Ini jawabannya salah. Maka yang benar adalah yang jawaban yang A. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Nah, nomor 6. Dalam sejarah dunia tercatat titik-titik yang berlangsung sejak tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Nah, teman-teman harus mengerti ya bahwa untuk penulisan ini kan berarti perang dunia. Nah, perang dunia itu adalah event atau kita bisa bilang sebagai acara besar. Akbar ya, acara akbar. Nah, di sini untuk P dan D-nya itu di huruf awalnya itu dia harus besar, bukan kecil. Maka jawaban yang B ini salah. Dan C ini salah juga. Nah, tinggal A dan D. Nah, apa yang membedakan? Nah, begini. Untuk penggunaan kata Romawi, ini kan 1 Romawi. Nah, 1 itu ketika dia ketemu ke itu ini salah ya. Dia harus ada bentuk lain selain ini. Ini salah ketika ketemu ada huruf Romawi. Jadi kayak harus dibuat bukan Romawi intinya ketika ketemu ke seperti ini dan tidak ada state. Ini pengecualian, maka jawaban yang D juga salah. Nah, biasanya itu langsung dijadikan sebagai abjad ini tanpa ke. Maka jawaban yang benar adalah yang A.
Nah, terus yang nomor 7, penulisan yang benar adalah, nah ini ada dokter ya. Ini penulisan gelar, ingat penulisan gelar itu dari nama dulu ya. Nama, itu dia harus dikasih tanda koma terakhir. Nah, koma terakhir. Nah, tapi ingat bahwa di sini secara logika, ketika kita lihat ini adalah Dokter Adalin Magdalena S, ya S ini berarti singkatan, bukan sebagai gelar. Kenapa? Karena kalau di sini sudah S, harusnya kan sarjana. Nah, di sini kenapa ada M lagi gitu? Nah, ini kan menimbulkan jadi kita harus teliti juga bahwa harus mengerti ini sudah magister kenapa sarjana. Berarti ketika koma itu kan sudah menunjukkan gelar. Nah, ini kan tidak ada sarjana magister, berarti kan salah ini. Yang C juga salah. Nah, tinggal yang D sama B. Nah, berarti kan dokter Adeline Magdalena S titik. Nah, itu kan singkatan betul, koma. Nah, koma M titik M. Nah, ini keduanya betul. Tinggal kita lihat di yang B dan D. Nah, harus diingat bahwa dokter dan dokter itu berbeda ya dalam penulisannya. Kalau dokter itu dia DR ya, D besar. Tapi kalau dokter sebagai profesi itu dia harus ditulis sebagai D titik kecil R. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di soal, itu tidak ada D dan R yang besar. Hanya ini, dokter dan dokter. Nah, yang besar ini berarti kan Dokter Magdalena S, Magister, M, misalnya manajemen. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang D. Yang ini salah ya, karena emang bentuknya ini harusnya seperti ini. Begitu. Kita lanjut. Nomor 9. Nah, penulisan kata-kata berikut yang benar semua adalah, nah ini harus, ya ini adalah kosakata, jadi memang harus perlu banyak latihan ya. Dan harus mengerti konsep-konsep dasar dari penggunaan kata. Pertama kita lihat yang A. Nah, untuk kata budgeting di sini, ini sinergi benar, ya, ini benar, tapi lihat budgeting. Budgeting ini sebenarnya masih sebagai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Maka di sini sudah pasti budgeting salah. Maka jawaban A pun juga salah. Nah, dan kita lihat juga di bagian A. Untuk sumber itu harus dipisah. Tidak boleh digabung ya. Ini salah juga. Terus di sini yang B, kita lihat ada multiguna konkret dan antarjemput. Nah, untuk ini ya multiguna benar karena seperti kata multi, adi, panca, surya itu digabung. Konkret ya, ini dari bahasa Inggris juga dan ini serapannya bukan konkret ya, tapi konkret. Benar. Nah, antarjemput. Nah, mungkin sebagian dari kalian ini mikir salah, harusnya antar itu digabung. Nah, tapi untuk antar jemput ini berbeda konteks ya. Jadi antar jemput ini hanya pengecualian dari antar. Jadi antar yang boleh dipisah itu hanya antar jemput. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Nah, kita juga bisa lihat opsi yang lain ya. Adidaya. Ini harusnya digabung ya. Ini digabung, ini salah. Tanda tangan, kata-kata dua katanya ini mampu berdiri sendiri, harusnya dipisah. Keluar masuk itu harusnya ya itu tidak perlu dikasih straight ini ya, bukan tanda hubung gitu. Ini salah juga. Ini non blok. Nah, non itu digabung tanpa ada tanda tanda hubung, kecuali non gaji, kalian bisa baca di ini ya, di PowerPoint itu ada beberapa non yang memang dia itu khusus ya. Nah, seperti ini ya. Yang boleh non di ini hanya non ya, nih. Non gaji sama non gelar yang boleh di ini ya. Mau dikasih. Sisanya harus digabung. Kita lanjut, berarti tadi jawabannya B ya. Oke, nomor 9 dan 10 ya. Nah, nomor 9, manakah pilihan kata yang benar untuk kalimat berikut? Nah, ini harus ini ada bukan hanya ya, ada kalimat preposisi, ada
ataupun ya, ada pun, tetapi, dan maupun ya. Di sini ada bukan hanya, tidak hanya. Nah, dia kalimat anaknya ini ternyata di sini ya bukan hanya dan tidak hanya. Nah, kalian jangan sampai ini ya. Ada rumusnya, rumus khusus bahwa memang kalau ada bukan hanya nah, bukan hanya itu akan selalu berhubungan dengan melainkan juga ya. Nah, sedangkan kalau misalkan di kata itu juga ada seperti tidak hanya, tapi nanti dia pasti akan ketemu dengan yang namanya tetapi juga. Nah, ini yang benar ya. Nah, di sini untuk bukan hanya itu dia ternyata harusnya melainkan juga ya. Kita lihat pilihan satu-satu. Nah, di sini untuk peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun juga orang yang sudah salah ya. Dari konteks kalimat saja sudah tidak pas gitu. Jadi udah pasti salah. Nah, terus di sini peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga setiap orang. Nah, ini bukan hanya tadi ya, harus sesuai dengan melainkan juga. Maka di sini harusnya tetapi ya. Ini salah, jadi salah juga. Kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga setiap orang. Nah, ini karena kita anggap ini enak juga ya dikatain, dilafalkan. Maka ini jawabannya adalah C. Coba yang D, bukan hanya menjadi tanggung jawab maupun, nah ini salah juga ya. Ini salah konteks, jadi ya perlu ini. Oke, nomor 10, nomor terakhir. Penggunaan tanda koma yang benar terdapat pada kalimat berikut. Nah, harus diingat bahwa di sini ya, untuk yang nomor 10 itu harus dilihat bahwa tetapi atau tanda koma ini dia bagaimana yang benar. Nah, di sini saya akan datang kalau diundang. Nah, di sini sebenarnya harusnya pakai titik koma ya, bukan tanpa titik koma pun tanpa koma sebenarnya juga bisa lebih benar gitu dibanding pakai koma. Maka ini jawabannya adalah salah. Nah, terus kita lihat lagi nomor yang B. Nah, yang B ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia punya banyak teman, koma, karena baik hati. Nah, sebenarnya tanpa koma pun juga ini sudah benar, tanpa koma. Bahkan jika dikasih koma ini sebenarnya jadi salah gitu kan. Salah persepsi. Maka di sini jawabannya juga salah. Terus kita lanjut yang C. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Nah, koma ini biasanya digunakan sebagai kalimat dalam preposisi. Baik di setelah preposisi atau sebelumnya. Seperti tetapi juga, oleh karena itu. Kita bisa lihat di slide ini ya. Penggunaan tanda koma. Nah, di sini ya. Ada oleh karena itu, jadi, akan tetapi, di belakang kata penghubung. Nah, misalnya, namun, meskipun demikian, di samping itu, nah juga bisa. Ya. Kalian bisa lihat ini ya, bisa lihat nanti di PowerPoint ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Ya. Yang C jawabannya. Yang D ini salah karena tanpa koma pun juga sebenarnya harusnya sudah benar ya tanpa koma. Oke, kita lanjut. Nomor 11. Nah, penggunaan artikel yang salah terdapat pada kalimat tersebut. Nah, per yang salah. Harga kain batik itu 50.000 per meter. Nah, ingat ya, per yang bisa digabung itu adalah per untuk persenan ya. Persenan, terus pecahan ya. Nah, itu boleh digabung. Tapi kalau misalkan seperti ini, 1/1 per meter, ini boleh dipisah. Karena ini menunjukkan bahwa seperti pemisahan kata ya, bukan emang menyatu gitu. Ya, istilahnya seperti itu. Seperti ini per Januari ini benar ya dipisah. Nah, nih
Yang D, ia mendapatkan 1/8. Nah, di sini yang masukkan pernya digabung inilah 1/8. Harusnya adalah digabung aja, per 8. Tidak. Jadi ini salah, jawaban yang benar adalah, jadi yang per yang salah adalah yang D. Lanjut nomor 12. Nomor 12 itu adalah mana kelompok kata yang baku. Nah, kalian harus sering-sering cek di KBBI ya. Untuk di sini ya. Pertama paling gampang adalah kita lihat yang bagian pertama yaitu koordinir. Tidak ada namanya koordinir atau koordinir. Ya, koordinir ini salah. Yang pasti yang A dengan C ini sudah salah. Yang ada itu adalah koordinasi saja. Nanti B dan D benar. Nah, terus kita lanjut di sini prinsipil. Nah, itu prinsip dari prinsipal ya, prinsipial. Nah, di sini bahan serapan. Nah, kebetulan di sini C ini pasti jadi S ya. Jadi S dan di sini pial itu nanti A-nya ini akan jadi E. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Karena ini prinsipil ya. Dan respon, nah khusus respon itu jika kalian cek di KBBI itu respon itu pakai S ya. Karena kan bahasa dari Indonesia, bahasa Inggris itu kan response. Respons kan E-nya hilang maka tinggal S jadi respons. Jadi jawaban A, B itu sudah salah dan sisa D saja yang benar. Itu jawaban ini benar. Kita lanjut nomor 13 dan 13, 14, 15. Nah, di sini ya pasangan kata yang tepat di bawah ini adalah pasangan yang di bawah ini yang salah semua adalah untuk yang salah semua ya, untuk Jumat Quran ini sudah benar ya. Karena digabung seperti ini dan kapital ya, karena ini hari dan juga kitab ya, kitab. Terus maghrib konkret. Nah, ini sudah benar tadi ya, udah dibahas yang konkret ini sudah benar. Dan maghrib ya, maghrib bukan maghrib tapi hanya dihilangi jadi maghrib, ini benar. Dan huruf kecil ini benar. Takwa dan Jumat. Nah, ini berbeda ya. Yang C salah ya, harusnya Jumatnya digabung, bukan ada tanda petiknya salah. Maka ini sudah salah. Dan ini takwa ini harusnya takwa ya pakai K bukan Q. Terus khawatir dan zaman. Nah, zaman ini benar. Tapi kok khawatir ini salah. Ya, harusnya khawatir. Ya. Di sini kan yang ditanya salah semua. Maka yang salah semua itu ya tinggal isi doang. Nah, yang D ini ada benar, zaman ini benar. Maka tinggal jawabannya C. Oke, lanjut nomor 14. Oke, nomor 14 kita ini pilihan kata yang benar terdapat pada kalimat berikut. Nah, sebagian pemeriksa sedang mengikuti latihan bahasa Indonesia di kantor. Nah, harusnya di sini adalah pelatihan ya. Pelatihan harusnya. Karena ini hubungannya sama event, bukan kata kerja. Jadi ini salah. Terus nomor B. Nah, direktur sedang memberikan arahan kepada semua karyawan. Ini benar, ya. Nih, kita lihat lagi yang C. Anda jangan mencontek. Nah, di sini ya, ini harus diingat bahwa contek ini harusnya dari kata dasar yaitu sontek ya, mensontek. Nah, diingat ya bahwa ketika ada KTSP ya, KTSP itu kan ketika ketemu maka akan lebur. Nah, harusnya ini adalah menyontek, bukan mencontek. Ini harus teliti ya, jadi menyontek. Maka ini juga salah. Semua mahasiswa harus menaati peraturan yang berlaku. Nah, ini harus diingat ya bahwa ketika mentaati itu kan kata SP juga harusnya menaati ya. Menaati ini juga salah. Kata SP ya. Prinsip kata SP. Oke, berarti tinggal jawaban yang B.
Terus yang terakhir ya, nomor 15 ini juga harus dipahami juga ya sebagai, nah bagaimana nomor 15 ini, manakah kalimat berikut ini yang benar? Nah, yang A itu sudah salah, harusnya tidak perlu pakai para pelamar, harusnya pakai saja pelamar, maka ini juga salah. Terus dalam putusan ini terkandung kebijakan yang menguntungkan publik. Nah, ini sebenarnya kurang ya, harusnya dalam putusan tersebut, nah tanpa itu harusnya bisa menjadi salah. Terus yang D, seperti yang telah saya harusnya seperti yang telah saya katakan, ini kan seperti saya telah katakan, jadi rancu kalimatnya. Jadi ini juga salah. Nah, yang benar adalah yang C, kepala polisi mengumumkan mengenai perubahan lalu lintas di sekitar Menteng. Nah, untuk yang C, ini sebenarnya yang C salah. Kenapa? Karena penggunaannya tidak efektif ya. Nah, ini ada dua, mengumumkan dan mengenai. Ya, maka ini tidak efektif. Maka jawabannya benar. Itu adalah yang B. Karena ini tidak efektif ya. Salah. Oke, sekian dari pembahasan sementara UTS dari nomor 1 sampai 15, mencakup pertemuan 1 sampai 3. Ya, 1 sampai 3. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang pengen belajar. Tetap semangat dan jangan lupa tetap bahagia. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.